calon jemaah umrah gagal berangkat melapor kantor Kementerian Agama Sulsel di Kecamatan Mariso, Makassar, Minggu 4 Agustus 2025. Kasus ini menambah daftar panjang korban travel abal-abal di Indonesia. Data nasional 10.000 kasus serupa terjadi sepanjang 2024 sampai 2025. September 2024, 300 jamaah Makassar tertahan di Mekah karena pihak travel tak kunjung beli tiket pulang. Terbaru April 2025, 69 jamaah melaporkan politikus Putra Daka ke Polda Sulsel karena kasus serupa. Jemaah umrah PT Travel Mekah Anugerah Travelindo mengaku sudah menyetor dana belasan hingga puluhan juta rupiah. Tidak ada bukti tiket pesawat dan bukti bookingan hotel yang biasanya jadi komitmen pemberangkatan. Mereka mendaftar melalui agen bernama Nursia dari Travel Mekah Anugerah Travelindo. Dana disebut sudah ditransfer agen ke pihak travel, namun keberangkatan terus diundur. Oh ya, sesuai arahan dari pusat dan pimpinan juga selalu mengingatkan untuk kepada seluruh jamaah calon jamaah umrah dan haji khususnya di selatan, apabila ingin mendaftar haji usahakan tuh 5 pasti tiketnya, pas jadwalnya, pas travelnya, pas visanya. Itu pas travelnya itu bisa dicek di akun resmi Kementerian Agama haji.kemenat.go.id. Nah, di situ sudah ada semua nama-nama travel yang resmi. Nah, kalau tidak ada di situ berarti dia tidak resmi. Nah, untuk mitigasinya ya jangan mendaftar kalau belum terdaftar di Kementerian Agama. Nah, bisa juga langsung konsultasi di Kementerian Agama kabupaten kota atau mungkin di KUA di kecamatan. Nah, itu bisa membantu menyeleksi apakah travel itu resmi atau tidak. Apakah Kemenak akan mengeluarkan surat red notice terkait list perusahaan travel umrah yang nakal atau one prestasi? Untuk itu untuk travel ini yang agak, kalau untuk red notice untuk travel, alhamdulillah untuk travel PPU dan PPHK sampai saat ini masih taraf pengawasan. Alhamdulillah berjalan dengan bagus karena kita juga punya sistem akreditasi. Tapi yang jadi masalah untuk travel yang tidak berizin. Nah, itu yang kami tidak bisa tahu dan kami tidak bisa buatkan red notice karena datanya di kami tidak ada. Dan rata-rata travel yang bermasalah seperti kasus ini adalah travel yang tidak berizin. Jadi untuk mitigasi ini agak susah untuk membuatkan red notice siapa aja. Kecuali kalau dia berizin, biasanya kami punya aturan tersendiri membekukan si Skopatu ini tidak memberangkatkan umrah berapa bulan, 6 bulan, 3 bulan atau mungkin 1 tahun. Nah, itu bentuk pengawasan kami. Tapi kalau untuk red notice untuk travel yang tidak berizin, wah itu kami nggak tahu. Ya nggak bisa membuatkan karena nggak ada izinnya. Makanya untuk kasus yang tadi non PPU yang gagal memberangkatkan, nah kami pasti masukkan ke tindak pidana. Kami laporkan juga ke Polda. Nah, tapi tetap kami bakal BAP kembali travelnya di mana dia bekerja sama. Karena pasti biasanya ada yang backing, ada travel resmi yang membantu. Nah, itu yang bakal kami cari. Kalau memang dia membeli Siskopatu, izin umroh, memberangkatkan umroh yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, namanya Siskopatu. Nah, kalau itu dia dapat dari travel resmi. Travel resmi itu yang bakal kita bekukan Siskopatunya sebagai sanksi seperti itu mungkin. Yang jelas dari kasus yang ada sekarang ini yang berada di bidang PHU kan di Kementerian Agama, kita terima dan kita tindak lanjuti. Dan dari hasil tindak lanjut itu kita akan limpahkan ke pihak yang berwenang, khususnya pihak Polrestabes Makassar dari 52 ini. Makanya untuk sementara kita lakukan pemeriksaan. Kita juga sudah berdiskusi dengan perwakilan dari 52 itu. Ternyata travel yang ditempati mendaftar
untuk melakukan pemberangkatan itu tidak berizin dan tidak punya legalitas, khususnya tidak terdaftar di Kementerian Agama sebagai penyelenggara. Jadi dari 52 ini mereka hanya mendaftar di agen yang kami juga tidak tahu agen mana, terus bekerja sama dengan travel yang tidak punya izin. Itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dari hasil pemeriksaan ini, dari 52 ini, kita akan menindaklanjuti lagi, memanggil dan melaporkan agennya itu yang membawa 52 ini. Sebenarnya kalau penyampaian dan himbauan itu tidak ada henti-hentinya kami menyampaikan bahwa dihimbau kepada seluruh masyarakat yang kiranya akan berangkat melaksanakan ibadah, khususnya meninggalkan Indonesia menuju Arab Saudi, diharapkan untuk lebih banyak berkoordinasi dan mendapatkan informasi di Kementerian Agama seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kami juga selalu menyampaikan hal-hal ini ketika ada kegiatan-kegiatan manasik atau kegiatan pramanasik atau kegiatan persiapan pelepasan untuk keberangkatan yang dilaksanakan oleh PTU yang resmi. Seimbauan itu selalu kami sampaikan bahwa kiranya dapat menyampaikan kepada seluruh, baik itu keluarga, tetangga, ya, untuk kiranya dapat mendaftar di travel yang resmi. Jadi kami selalu menyampaikan hal-hal ini berulang-ulang kali. Tidak ada hentinya ketika ada kegiatan-kegiatan lain. Begitu. Harapan kita sekarang ini bahwa masyarakat itu dihimbau lebih banyak berhati-hati dalam hal ketika akan melaksanakan kegiatan aktivitas penyelenggaraan ibadah. Yang kita tahu di Sulawesi Selatan itu travel sudah menghampiri 300 yang sudah ada izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sulawesi Selatan itu sudah menghampiri itu 300 izin PPU. Jadi izin PPU termasuk izin haji khusus. Jadi kiranya ketika akan melaksanakan ibadah, maka diharapkan untuk lebih berkoordinasi di Kementerian Agama Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.